Dan pertama-tama saya mengucapkan syukur dan banyak terima kasih pada Tuhan karena Ia telah memberi saya kemampuan dan urapan untuk dipercayakan memberitakan sebagian daripada firman. Kedua, saya berterima kasih pada Gembala karena baru kali pertama saya memakai dan baru kali pertama juga saya berkhotbah hari ini dan teristimewa dan semua itu. Ini adalah minggu pertama di tahun 2025 saya dipercayakan Tuhan untuk membawa firman. Semua itu hanya kemurahan Tuhan. Untuk itu, baiklah kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat pada 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat semua, saya undang kita sekali berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca dengan bersuara 3, 2, 1. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Sekian, silakan duduk. Kita sangat beruntung karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia sendiri adalah Allah. Penduduk dunia sekarang ini berjumlah kurang lebih 8 miliar dan tercatat orang Kristen pada tahun 2024 berjumlah 2,4 miliar. Jadi dalam 3 penduduk dunia salah satu orang Kristen. Begitu banyak orang Kristen sekarang di dunia. Tapi pertanyaannya, apakah dengan percaya kepada Tuhan kita sudah dapat mengalahkan dunia? Kalau level kita cuma percaya, kita coba buka Yakobus 2 ayat yang ke-19. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Apakah kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Tuhan membuat kita gemetar? Kalau kita tidak gemetar, kita masih di bawah level setan. Karena setan percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kita harus merubah pola pikiran kita bahwa sekarang kita adalah anak Tuhan dan dipertaruhkan atau disiapkan untuk mengalahkan dunia. Karena kalau kita hidup biasa-biasa saja, rupa Ibu Gembala bilang, tak putar-putar di sisi itu, so dari tahun ke tahun iman tidak bertumbuh. Hanya di situ, mau kasih pelayanan juga menolak, mau ini menolak, apa-apa menolak. Kita tidak lebih daripada setan, karena level kita cuma percaya. Kita harus tingkatkan, rupa tadi di buka sini bilang, sekarang 2025 kita harus naik kelas. Coba kita buka 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kita harus beriman kepada Tuhan supaya benar-benar kita dapat mengalahkan dunia. Dan kalau cuma sampai iman, karena iman tanpa perbuatan adalah mati.
Jadi iman kita harus diwujudkan dengan tingkah laku kita, dengan cara hidup kita, supaya orang di luar sana melihat bahwa kita benar-benar adalah murid Tuhan Yesus. Karena amanat tanggung dari Tuhan mengatakan, kabarkanlah Injil agar semua bangsa menjadi murid. Ingat, murid bukan pengikut. Karena dalam 5.000 orang laki-laki yang mengikut Tuhan, cuma 12 murid Tuhan. 5.000 ini cuma duduk untuk makan, tapi yang 12 orang murid ini mencari untuk dapat dimakan oleh 5.000 orang. Jadi orang kalau cuma datang gereja duduk pulang tunggu minggu depan datang minggu pulang, tidak mengkreatifkan diri. Bagaimana caranya untuk membangkitkan iman kita, mewujudkan firman-firman yang kita dengar dalam tingkah laku kita sehari-hari, melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita cuma pengikut dan bukan murid. Karena mengatakan jadikanlah semua bangsa itu muridku, bukan pengikut. Lihat berapa banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat dia berjalan, tapi cuma satu yang disebutkan saat menjamah rumbai Tuhan Yesus. Jadi kalau orang cuma ikut, dia. Tapi kita akan merasakan betapa dahsyat kuasa Tuhan kalau kita benar-benar menjadi murid. Untuk menjadi murid, kita harus mengalahkan dunia. Karena dalam Filipi, kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau tahun 2024 orangnya signifikan DP perubahan. Itu Juru Ibu bilang dari tahun ke tahun putar pada murun. Tahun 2025, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Orang dituntut untuk berubah. Kalau cuma ada tahun ke tahun begini terus, orang tidak akan sanggup menghadapi keadaan dunia ini yang semakin canggih, semakin menggiurkan, semakin menyerang kita dalam arus gelombang yang akan membinasakan kita. Coba Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita memang masih ada di bumi, tapi kewargaan kita sudah bukan lagi bumi, tapi kita adalah kewargaan surga. Untuk membedakan kewargaan dunia dan kewargaan surga dari tingkah laku kita. Untuk itu kita dituntut supaya berubahlah dengan pembaharuan budi. Jangan cuma di situ-situ terus. Cuma datang dengan khotbah, paling sampai di pintu itu Tuhan pasti hilang. Karena Tuhan semua pikir, apa kita Tuhan mau makan esok, apa Tuhan mau kerja esok, apa, dan banyak sekali tawaran dunia yang menyesatkan kita. Sehingga firman yang jatuh seperti jatuh dalam semak bulu. Mengapa kita harus mengalahkan dunia? Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh. Haleluya.
Jadi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu berasal dari dunia. Dan itulah yang harus kita kalahkan. Karena tiga ini seperti trisula maut yang menghancurkan kita. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup adalah kolaborasi pekerjaan dunia yang sangat mematikan bagi kita. Dan banyak sekali orang Kristen terjebak. Apa itu keinginan dunia? Coba kita baca Galati 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian dan roh pemecah, 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi untuk apa kita sudah tahun-tahun pagi-pagi hari Minggu mesti mandi cepat-cepat datang ke gereja, tapi kelakuan masih ada salah satu yang terdapat dalam Galati 5 ayat 19 sampai 21. Coba tolong cek kira-kira terang siapa. Dan ada salah satu saja di antara itu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi mulai sekarang kita introspeksi diri kita. Apakah Galati 5 ini masih ada dalam kehidupan kita? Waktu tanggal 1 kebetulan Gaby ada tugas apa dia nama itu, ya apotik di Kimia Farma di Matangan. Dan saya antar. Oh bukan antar, kita penjemput kira jam 2 jemput pada dia mau bawa pulang. Dan sepanjang jalan itu kelihatannya orang pesta pora, mabuk-mabuk. Orang seharusnya sebagai orang Kristen kita menyambut tahun 2000 ini dengan perubahan seperti itu. Tapi nyatanya banyak sekali orang yang masih terlibat dengan pesta pora, kemabukan. Kemana mereka kalau memang waktu hari Tuhan datang? Dan mulai saat ini kita canangkan bahwa kita harus berubah supaya hari Tuhan datang pada kita siap. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita berusaha. Ini baca cerita dulu bukan godaan setan. Setan masih jauh. Tapi yang kita harus perhatikan keinginan daging yang ada di sini. Dan keinginan daging itu membawa kita lebih jauh. Karena dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Apa keinginannya? Keinginan daging. Jadi kalau kita masih mempertahankan kedagingan kita, masih tetap kekeh dengan hobi atau apapun kebiasaan yang menggambarkan bahwa itu masih dalam kategori kedagingan atau keinginan dunia, kita sedang lenyap. Bukan ucap yang sedang lenyap, karena kita telah mengalami kekekalan. Tubuh boleh hancur, roh kembali kepada Bapa, tapi mempertanggungjawabkan ada jiwa kita.
yang lenyap adalah keselamatan kita. Kita akan hidup kekal. Yang menjadi pertanyaan, di mana kita tempat? Di surga yang penuh kebahagiaan berjumpa dengan juru selamat kita, atau di neraka? Karena kalau kita menuruti keinginan tadi, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Apakah saudara masih mau mempertahankan keinginan yang tahu-tahu akan membawa kita pada kesengsaraan? Mulailah. Canangkan pada 2025 ini, walaupun sedikit, tapi menuju pada perubahan. Mulailah pelan-pelan. Memang kalau satu kaligus mungkin agak berat, tapi yakinlah kita akan mampu, karena sebelum kita melakukan semuanya itu, Tuhan lebih dulu telah menyediakannya. Tuhan meninggalkan kealahannya, turun ke bumi untuk menjadi manusia dan menjalankan semua yang kita rasakan sekarang. Tuhan sudah lebih dulu. Tekanan yang diterima Tuhan waktu itu sampai keringatnya menjadi darah. Karena begitu berat. Setelah apa orang keringat jadi darah karena tekanan? Kalau belum pernah, pencobaan kita masih biasa-biasa. Jadi tenangkan. Tahun 2025 ini untuk tahun perubahan. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi kalau kita masih mempertahankan keinginan kita masih bersahabat dengan dunia, menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Jangankan jadi musuh Allah. Allah tidak perhatikan 4 orang saja, selesai mati. Tuhan kita perhatikan itu, selesai mati. Bagaimana kalau orang menjadikan Tuhan itu musuh kita? Apa yang akan terjadi pada kita? Kita cuma gumpal tengah liat. Tapi puji dan syukur pada Tuhan, kita ada dalam genggaman Tuhan. Relakanlah diri kita, relakanlah tubuh kita dibentuk oleh Tuhan menjadi alat untuk dipakai. Karena dengan begitu kita berguna akan kerjaan Tuhan, kita berguna akan diri kita sendiri, dan kita menyelamatkan diri kita sendiri. Mengapa kita harus segera meninggalkan perbuatan daging? Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu terang. Ini sangat bahaya, saudara. Kalau memang kita tidak benar-benar siap. Karena hari Tuhan akan datang seperti satu jerat. Jerat ini dodes. Ini kata orang kalau dodes ayat atau dodes apa semua. Orang sembunyi kasih lapalero supaya itu ayat atau dodes tahu. Begitulah dengan kita. Iblis akan mengacak pikiran hikmat kita supaya kita tidak tahu bahwa saya buka buat ini jerat. Ingat Tuhan pada waktu Lot, bagaimana keadaan di sana, di Sodom dan Gomora, sedang pesta pora, pokoknya mereka tidak menyangka kalau hari itu akan Tuhan mengembalikan Sodom dan Gomora, sehingga
Cuman berapa yang selamat? Istri Lot dan 2 anaknya. Cuma apa yang Tuhan suruh pergi? 1 dia tak tinggal. Karena dia ingin tahu jelas dari muka. Jadi hati-hati dengan kita. Kalau firman Tuhan ini sampai kepada kita, jangan keraskan hatimu. Ambil tindakan untuk berubah. Karena jerat telah menanti kita. Oh, haleluya. Ayat 35. Ayat 35, Lukas 21:35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Nya ada satu yang dia luputkan. Semua dia bagi rata. Tapi syukur bagi kita. Kita ada dalam kenan Tuhan. Kalau kita mau berubah, kalau Tuhan dikatakan kita sampai percaya, Tuhan masih boleh level dari setan. Jadi apa yang kita dengar, mulai lakukan. Kalau beberapa kali di pesta pora dan mabuk, kalau kita masih ada ketertarikan di situ, alang-alang beri, alang-alang. Karena hari Tuhan akan datang seperti jerat. Mungkin kedatangan Tuhan, mungkin masih lama. Tapi orang kehidupan di dunia ini, siapa yang tahu? Saya ingat waktu perawai habis dan mimbar ini. Dia nyanyi dulu tuh. Siapa sangka? Hari Tuhan seperti jerat. Edwin baru pulang dan menyanyi. Ya sampai rumah, silakan untuk pulang. Hari Tuhan seperti jerat. Jadi kita kalau masih dapat mendengarkan firman ini, ambil tindakan. Robah tingkah kita agar kita menjadi murid-murid Tuhan, bukan pengikut Tuhan. Harus jadi murid. Kalau kan jadi murid, Petrus siap disalibkan kepala di bawah, Yohanes digoreng. Hampir semua murid Tuhan, bukan hampir semua murid Tuhan mati salib. Dan itu harus menimpa kita. Karena harga keselamatan begitu mahal. Kalau cuma percaya, setan lebih percaya kita. Karena setan gemetar. Setempo apa orang percaya betul-betul sore? Marah sering mengabaikan. Sebenarnya kan kursi-kursi ini seharusnya, kalau kita sadar bahwa hari Tuhan akan seperti jerat fall ini. Tapi begitu banyak orang yang mengabaikan hati. Karena setan memutar balikan firman. Setan lebih tahu firman dari orang. Tapi kenapa? Orang lebih berkuasa. Karena orang melakukan firman. Jadi kalau orang cuma sampai tahu firman, orang percaya masih bawa setan. Karena setan tidak melakukan. Kita melakukan firman. Makanya pada hari-hari ini Tuhan membukakan rahasia daripada firman, sehingga kita lebih mudah menapaki kita arah jalan keselamatan. Ayat yang ke-6, 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi harus berjaga-jaga. Kita akan terluput dari jerat dan kita akan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Karena kita menjadi murid Tuhan yang tetap mengabarkan Injil. Teladan lebih kuat dari perkataan. Walaupun kita keluar-keluar di bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi mereka akan melihat tingkah laku dan pola hidup kita. Apakah mencerminkan bahwa kita benar-benar bertuhan? Atau cuma mulu? Duduk di tanpa orang gosip, kita lebih banyak cerita. Duduk tanpa minum, kita lebih dulu mabuk. Duduk di tempat pesta pora, sampai dengan sukses di bergoyang. Kita tidak beda
dengan orang-orang dunia. Dan kalau kita tetap mempertahankan hal itu, kita sedang lenyap. Kita sedang lenyap. Kita melenyapkan keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan cara cuma-cuma. Mengakhiri khotbah saya, ada satu hal yang saya rasa paling urgent adalah masalah keuangan. Kenapa orang tidak merasa kok susah sekali? Coba orang baca Meleakhi 3 ayat 8. Coba boleh tolong bacakan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan sepersepuluhan dan persembahan khusus. Haleluya. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita lalai dalam hal ini, kita sedang menipu Tuhan. Karena yang Tuhan minta bukan belum ada kita, orang. Tuhan sudah kasih dulu. Kenapa dengan 10? Sudah terima sudah. Mari kita satu. Itu kita kebahagiaan. Dan kalau hal itu tidak saudara lakukan. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi kamu berkata, dengan cara apa? Bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan. Jadi kalau kita tidak taat mengenai hal ini, kita sedang menipu Tuhan. Ayat 9. Meleakhi 3 ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kalau kita tidak setia dalam hal perpuluhan, kita hidup di bawah kutuk. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Jadi bukan cuma beresiko tinggi ya, so tipu Tuhan dan kita kena kutuk. Bagaimana supaya kita terhindar dari dua masalah ini, menipu dan kena kutuk? Coba kita baca ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi kalau kita setia dalam hal perpuluhan, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat bagi kita, dan kita sampai berkelimpahan. Karena kalau kita tidak melakukan hal ini, kita masih berkutat dalam ayat 8 dan 9. Coba kita lihat Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah terlihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga dia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Haleluya. Maukah kita bekerja keras siang malam lembur dan kita menjadi kaya sampai tidak ada yang kekurangan, tapi kita tidak diberi kuasa Tuhan untuk menikmatinya, bahkan orang lain yang menikmatinya. Ini adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi seorang pilih mana? Mau kasih sepuluhan supaya orang dibuka tingkap langit dan orang hidup berkelimpahan, menikmati berkat Tuhan, atau kerja siang malam sampai lembur, sampai lupa ibadah dan orang betul-betul menjadi kaya
tapi tidak diberikan kuasa untuk menikmati. Haleluya. Hikmat kita rasa sudah Tuhan sudah berikan. Selesai firman Tuhan, saya mengajak berdiri. Kita menyanyi itu, selidiki aku, lihat